Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Nisa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi jaringan dari dosen pembimbing Bapak Ajanuddin S.Com M.Com. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Debian 8 berbasis CLI, konfigurasi IP address, konfigurasi CHMOD, konfigurasi sesuai modul ajar dari Bapak Ajanuddin. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Andari. Nama saya Adelia Putri. Nama saya Amelia Rahmadani. Nama saya Dina Pratiwi. Nama saya Hairunisa Alif. Selanjutnya yang pertama untuk menginstal Debian 8 akan dijelaskan oleh Dina Pratiwi. Kepada Dina dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah instalasi Debian 8 CLI atau command line. Pertama kita buka VirtualBox. Lalu kita klik menu new. Lalu masukkan nama dari virtual machine kita. Di sini saya akan memberi namanya kelompok Nisa. Lalu pilih di folder mana virtual machine kita akan tersimpan. Lalu kita pilih sini tipenya yaitu Linux dan versionnya Debian 64 bit. Lalu next. Masukkan ukuran RAM untuk virtual machine ini. Ukuran defaultnya adalah 1024 MB, tetapi di sini saya akan mengaturnya menjadi 2048 MB. Kemudian next. Lalu kita pilih create a virtual hard disk. No. Lalu create. Kemudian kita pilih tipe file hard disknya yaitu PDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian next. Selanjutnya kita pilih dynamically allocate. Kemudian next. Lalu di sini kita ditujukan kepada lokasi file kita dan ukuran harddisk kita. Di sini ukuran harddisknya yaitu 8 GB. Lalu kita pilih create. Oke, selanjutnya kita klik virtual machine kita. Lalu di sini kita akan setting jaringan dan memasukkan DVD ISO kita. Karena syarat untuk menginstal Debian 8 adalah mempunyai DVD atau ISO Debian 8. Nah, sebelum itu saya sudah mengunduh DVD ISO Debian 8-nya. Jadi saya tinggal memasukkannya saja. Kita klik MV, lalu kita klik gambar CD di bagian kanan. Lalu kita pilih choose a disk file. Kemudian kita pilih Debian DVD 1. Kemudian open. Sebelum kita klik OK, kita akan mengatur jaringan terlebih dahulu. Nah, di jaringan satu ini kita akan mengaturnya menjadi host only adapter. Kemudian klik OK. Setelah itu kita akan men-startnya. Klik start untuk menginstal Debian ini. Nah, di sini kita pilih install, kemudian enter. Lalu kita pilih untuk pemilihan bahasanya yaitu bahasa Indonesia yang akan kita gunakan. Kemudian enter. Lalu untuk konfirmasi bahasa kita pilih ya, enter. Lalu untuk negara, kawasan atau daerah kita pilih Indonesia. Dan untuk peta keyboardnya kita pilih Inggris Amerika. Lalu enter. Kita tunggu sampai selesai prosesnya.
Nah, di sini kita langsung enter saja. Lalu kita pilih jangan mengatur jaringan saat ini. Enter. Lalu di sini isikan nama host yang akan digunakan. Saya akan masukkan namanya itu kelompok Nisa. Kemudian enter. Lalu kita masukkan kata sandinya sesuai keinginan kita. Enter. Lalu masukkan kata sandinya untuk verifikasi lagi. Lalu kita masukkan nama lengkap dari pengguna baru. Sini saya namanya itu kelompok Nisa. Lalu lanjutkan. Lalu atur ulang kata sandinya. Lalu lanjutkan. Oke, ada yang salah, kita klik lanjutkan. Masukkan lagi sandi yang awal. Oke. Nah, di sini kita akan mengatur waktu atau zona waktu kita berada di mana. Karena kita berada di Sumatera, jadi kita pilih WIB, kemudian enter. Tunggu hingga proses selesai. Lalu kita pilih terpandu gunakan seluruh harddisk. Lalu kita pilih harddisk yang akan dipartisi secara otomatis, kita klik enter. Selanjutnya kita pilih semua berkas di satu partisi, karena ini disarankan untuk pemula. Nah, sini kita pilih selesai mempartisi dan tuliskan perubahan-perubahannya ke harddisk. Lalu kita pilih ya untuk melanjutkan instalasi. Tunggu hingga proses instalasi selesai.
Nah, di sini ada opsi untuk memindai CD atau DVD, tetapi di sini kita pilih tidak, kemudian enter. Lalu akan ada untuk opsi menggunakan satu jaringan cermin, tapi sini kita pilih tidak, kemudian enter. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, di sini ada opsi berpartisi dalam survei. Penggunaan paket Debian. Ini adalah pilihan kita, namun saya di sini memilih tidak. Nah, di sini kita akan disuruh memilih untuk menginstal perangkat lunak yang diinginkan. Saya akan uncheck Debian environment karena saya tidak ingin menginstal Debian GUI. Saya ingin install Debian CLI tanpa layar desktop. Saya akan menghilangkan tanda bintangnya dan di print server juga, kemudian lanjutkan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sebentar lagi akan selesai prosesnya. Oke, di sini kita pilih ya untuk memasang bootloader dulu. Kita pilih ya. Lalu kita pilih harddisk virtual kita. Kemudian enter. Tunggu hingga proses instalasi ini selesai. Nah, di sini kita pilih lanjutkan dan instalasi kita selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita bisa login sebagai root dan masukkan password root Anda.
masukkan namanya itu root, enter, lalu passwordnya seperti yang saya buat sebelumnya. Nah, semua sudah berhasil dan sudah benar. Jadi inilah proses instalasi Debian 8 CLI. Terima kasih. Kemudian untuk konfigurasi IP address dan CHMOD akan dijelaskan oleh Khairunisa Alwita. Kepada Nisa dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengkonfigurasian IP address dan juga CHMOD. Untuk yang pertama kali itu adalah konfigurasi IP address. Nah, pada tugas ini saya membuat rancangan topologi seperti ini. Untuk IP address-nya, di sini ada topologinya, itu ada Debian 8 dan juga Windows. Nah, di sini Debian 8 dijalankan melalui virtual machine, yaitu saya pakai VirtualBox. Dan untuk Windows sendiri di sini diset sebagai PC host. Nah, antara Debian dan juga Windows itu sama-sama menggunakan adapter host only adapter. Di Debian-nya di setting host only dan juga di Windows-nya di setting nanti di adapter host only-nya. Untuk IP-nya sendiri, IP Debian-nya itu adalah IP private kelas C dengan subnet mask per 24. IP-nya adalah 192.168.10.1/24 untuk Debian 8, dan untuk Windows-nya sendiri adalah 192.168.10.2/24. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox. Di VirtualBox ini saya sudah punya satu mesin. Nah, di mesin ini kita setting apa? Kita setting networknya sesuai dengan topologi yang kita buat tadi adalah host only adapter. Mari kita setting di network di adapter 1. Saya pakai satu adapter aja di sini. Ini kita arahkan host only adapter, dan nama ini merupakan seperti labelnya. Label yang akan disesuaikan nanti di control panel network adapter. Di sini saya menggunakan VirtualBox host only adapter yang ada pagar 2, artinya adapter yang kedua di laptop saya. Kalau di laptop teman-teman bisa disesuaikan lagi namanya apa, jangan sampai salah kasih IP ke situ, karena kalau sampai salah nggak akan ketemu hostnya nanti. Oke, ini ya host only adapter VirtualBox host only adapter Ethernet adapter 2. Kalau udah kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita start mesinnya. Oke, kita sambil menunggu mesinnya start. Nanti antara Debian dan juga PC ataupun host di sini bisa saling terkoneksi, yang akan kita coba melalui command prompt dengan perintah ping, utilities ping ya. Pingnya kita arahkan, kalau dari PC host arahkan ke IP Debian, kalau dari Debian arahkan ke PC hostnya. Oke, kita tunggu, masih loading di sini. Nah, sudah masuk ke menu tampilan Debian login. Kita login sebagai administrator dengan masukkan usernya itu adalah root, dan passwordnya sesuai dengan password yang teman-teman buat. Nah, sini kita sudah login. Untuk kita login di sini dalam pengkonfigurasian IP, kita cek dulu nama interface Debian yang kita pakai itu apa. Kita cek dengan perintah IP spasi A. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ada adapter ETH0 dan adapter loopback. Artinya nama interface saya di sini adalah ETH0. Untuk nanti teman-teman buat misalnya ada ETH1, 2, 3 itu hanya menyesuaikan dengan nama interface dari yang teman-teman punya. Saya pakai ETH0, langsung saja kita config IP address-nya dengan menggunakan editor nano. Saya di sini pakai nano spasi, dia ada di folder etc. Kita masuk folder etc, kemudian network, kemudian interface. Nah, kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan script untuk memasukkan IP. Script untuk memasukkan IP kita ketik di baris terbawah di file yang kita punya. Kita ketikkan dengan script, yaitu
auto, nama interface yang tadi, yang sudah kita cek, tadi saya ETH0 ya, ETH0. Kemudian kita masukkan perintah lagi eface atau interface. Nama interface-nya yaitu ETH0. Kemudian init, kita kasih static karena nantinya kita akan isi IP-nya sendiri di server ini, di Debian ini. Dengan perintah address kita masukkan IP-nya. Tadi IP-nya itu IP private kelas C dengan prefix-nya itu 24. Kita masuk ke Debian-nya lagi 192.168.10.1/24. Nah, kalau udah di nano, kita bisa tekan tombol kontrol bersama dengan X, lalu kita pilih Y untuk menyimpan, enter. IP address sudah kita ketikkan. Nah, untuk dia masuk ke dalam Debian-nya, nggak bisa langsung masuk. Kita cek lagi ya pakai IP A. Dia belum bisa langsung masuk. Gimana cara supaya masuk? Kita restart dulu si interface-nya. Caranya /etc /init.d/networking spasi restart. Nah, untuk cara merestart ini, nah jika sudah ada feedback oke, artinya IP sudah berhasil dibuat. Untuk merestart ini juga ada banyak cara. Bisa pakai init.d, bisa juga teman-teman pakai service networking restart. Namun, jika menggunakan service networking restart, nggak ada feedback seperti tulisan oke. Kita coba ya. Saya enter. Nah, dia langsung masuk ke root Debian lagi. Jadi, gimana enaknya aja teman-teman pakai D boleh, service networking restart boleh. Jika sudah, kita ketikkan lagi IP spasi A untuk mengecek IP-nya. Dan ini sudah masuk ya. IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Sedikit sharing aja. Jika di Debian 8 atau Debian 9 mungkin IP-nya dengan restart bisa langsung masuk. Debian 10 juga seperti itu. Tapi untuk Debian yang terbaru, Debian 11, mungkin dia nggak bisa langsung masuk IP-nya, melainkan harus kita reboot dulu mesinnya, baru IP-nya bisa tersimpan gitu. Sedikit sharing ya. Nah, IP sudah masuk 192.168.10.1/24. Oke, satu step selesai. Selesai kita config di bagian sini. Lanjut ke PC host kita. Caranya gimana kita masukkan IP di host kita sendiri? Kita bisa masuk ke control panel. Di network connection-nya ini, di control panel ya, network and internet, network connection. Tadi, seperti yang saya bilang, penamaannya harus kita ingat. Tadi saya masukkan di VirtualBox host only network yang ada pagar 2. Kita cari nih. Kemudian kita klik kanan, properties. Kita masukkan IP di IP version 4. Tadi IP kita adalah nih, kita sesuaikan lagi dengan topologinya. 192.168.10.2 dengan subnet masknya itu adalah per 24. Kita masukkan di sini 192.168.10.2. Kemudian kita ini per 24-nya benar ya, subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya kita kasih aja 192.168.10.1, yaitu adalah si nih di topologi itu ini dia. Si Debian, IP Debian ya tadi. Kalau udah kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, sekarang waktunya uji coba nih. Kita bakal ping dari sini, dari Debian 8 kita ke PC host. Sekarang coba kita clear dulu ya, biar agak bersih layarnya. Kemudian kita ketikkan utilities ping 192.168. Ingat ya, yang kita ping adalah IP PC host 10.2. Nah, sudah ada keterangan TTL di sini. Nah, kita stop. Oke, sekarang kita buka di command prompt ya. Kita buka command prompt. Kita buka command prompt-nya. Nah, ini balik gantian. Kita ping si Debian-nya. Ping 192.168.10.1. Nah, sudah replay juga ya. Sudah ada replay ke 10.1. Artinya apa? Artinya konfigurasi IP kita telah selesai. Nah,
Jadi ini hanya untuk satu adapter. Nih, satu adapter doang. Jika teman-teman mau nambah adapter atau mau buat lebih dari satu host, silahkan tinggal dikonfigurasi, caranya tetap sama seperti yang tadi. Oke, ini kita close. Kita lanjut ke konfigurasi yang kedua, yaitu tentang chmod. Oke, kita clear dulu ya. Kita clear. Nah, sebenarnya chmod itu apa sih? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Chmod atau change mode merupakan perintah di Linux untuk kita bisa memberikan hak akses. Hak akses untuk apa aja? Hak akses untuk bisa menolak ataupun memberikan izin untuk ke hak baca atau read, tulis atau write, dan eksekusi atau execute. Nah, siapa yang kita kasih izin itu? Kita bisa kasih izin ke owner, ke group, dan ke other. Jadi owner ini pemiliknya, grup ini yang terhubung di satu grup dengannya, dan other ini pengguna lain yang mungkin mengunjunginya. Nah, untuk melihat hak akses di Linux, kita bisa ketikkan ls spasi minus l, atau ls spasi minus l itu adalah listnya ya, spasi minus l, kita enter. Nah, di sini bisa terlihat ya. Nih, saya jelasin sedikit. Di sini ada awalan D dan awalan minus. Ini sebenarnya apa sih gitu ya? Awalan D ini menggambarkan bahwasannya dia itu adalah sebuah folder, sebuah directory. Nah, di sini awalannya D. Sedangkan untuk yang awalannya minus atau tanda garis ini, itu adalah sebuah file. Jadi teman-teman udah tahu ya bedanya. Kalau file itu dia garis aja, kalau dia itu directory, dia itu ataupun folder, dia itu ada huruf D-nya di depan. Nah, sedikit mengingatkan bahwasannya chmod ini itu hanya berlaku untuk user. Nah, untuk administrator itu nggak akan berlaku chmod. Jadi chmod yang disetting user, mau disettingnya nggak dikasih izin untuk baca, tapi administrator atau usernya root tetap bisa ngebaca itu. Oke, langsung saja kita contohin ya. Contohin dari root dulu, kita set chmodnya untuk si user-usernya. Oke, pertama kita akan buat dulu folder di directory di folder home ya. Saya akan buat satu file aja yang mau kita konfigurasi ini. Biar lebih enak pemahamannya, saya buat filenya, saya buatkan pakai nano. Saya pakai editor nano. Kemudian namanya adalah coba.txt. Nah, untuk buat file ini juga, kalau teman-teman mau bisa langsung ngisi, teman-teman bisa pakai text editor, kemudian spasi, nama filenya. Namun, jika teman-teman hanya ingin buat folder file kosong doang, maksud saya, teman-teman bisa gunakan perintah touch. Oke, kita di sini mau langsung ada isinya, jadi kita pakai editor, spasi, nama filenya. Nano, spasi, coba.txt. Jadi ekstensinya itu txt ya. Kita enter, kita kasihkan. Kita isi filenya ya, maksud saya. Kita isi, ini adalah file saya. Oke, jika sudah, seperti tadi, untuk menyimpan di nano, kita ketik di keyboard, Ctrl X, Y, enter. Oke, isi file saya. Ini adalah file saya. Nah, kita mau atur nih chmodnya. Gimana sih cara ngaturnya? Gini. Sintaksnya itu adalah chmod spasi mode. Mode-nya ini apa? Mode-nya ini itu berupa angka. Berupa angka yang seperti apa? Di dalam konfigurasi ataupun di dalam aturan chmod sendiri, itu ada yang namanya, tadi yang saya bilang owner, group, dan other. Nah, masing-masing ini punya hak yang namanya read, write, execute. Semua punya. Owner, group, other punya. Dan itu jika di dalam aturannya, R itu adalah 4, write itu adalah 2, dan execute itu adalah 1. Jadi, jika kita mau buat suatu chmod gitu ya, suatu access permission namanya, kita bisa, misalnya kita mau semua itu bisa untuk membaca, nulis, dan eksekusi, kita bisa kasih 777.
nih akses penuh namanya. Namun jika kita mau, dia cuman bisa, ownernya itu bisa semuanya, kemudian grup itu cuman bisa read doang, atau other cuma bisa read doang gitu, kita bisa kasih 744. Nah, di sini saya mau buat gimana supaya nanti user yang melihat, mereka cuma bisa melihat doang, nggak bisa untuk eksekusi ataupun untuk nulis di situ. Oke? Berarti kalau misalnya cuman read doang, ownernya boleh semua 7, kemudian grupnya 4, kemudian ordernya juga 4. Oke, kita coba ya. Berarti chmod 744 spasi nama filenya. Tadi nama filenya adalah coba.txt. Kita coba chmod, oke, 744 spasi nama filenya coba.txt. Kita enter. Oke, sudah ya. Kalau nggak ada error atau apa, berarti sudah berhasil. Kita coba di sini, kita balik ke directory lagi ya, ke cd lagi. Kita buat dulu user untuk uji coba. Caranya add user atau user add juga boleh. Add user, misalnya saya kasih nama user 10 misalnya ya. Kita kasih password usernya. Oke, udah ada. Sekarang kita mau buat user yang baru, ada user 20 untuk nanti uji coba yang kedua ya. Kita kasih passwordnya. Oke, udah jadi. 2 user udah jadi. Sekarang kita mau uji coba nih si user yang udah kita kasih chmod tadi. Kita cuman izinin mereka untuk nge-read doang, baca doang gitu. Kita masuk ke user, caranya su spasi minus nama usernya, user 10 misalnya. Oke, udah masuk tuh di user 10. Kita clear dulu ya, jangan berantakan banget. User 10, kita masuk ke cd/home. Tadi kita buatnya di home ya. Nah, sekarang kita buka nih filenya. Nano filenya tadi apa? Coba.txt. Nah, lihat di bawah sini. No write permission. Kita coba untuk ketikkan di sini. Ini file saya. Kita ketikkan misalnya jika kita Ctrl X, kita Y, nah nih kita enter, error permission denied, kita ditolak untuk write di sini gitu. Nah, kita coba lagi misalnya ya. Nah, kita coba juga nggak akan bisa gitu, karena kita udah ditolak, udah kita atur chmodnya hanya 744, mereka hanya bisa nge-read doang. Oke, kita stop ya di sini ya, kita Ctrl Z. Sekarang kita coba, tadi kan pakai editor Nano nih, kalau pakai editor Vim saya rasa lebih kelihatan sih. Vim coba.txt, nih di sini kelihatan ya di bawah, read only ya, read only, jadi cuman bisa ngebaca doang. Oke, kita Ctrl Z. Kita lanjutkan. Tadi di sini udah terbukti ya, dari usernya root tadi ke mau coba ke user, kita kasih chmodnya 744, dia cuma bisa ngebaca, nggak bisa nge-read, nggak bisa nge-write maksud saya, nggak bisa juga nge-execute. Nah, sekarang gimana kalau dari user? Kita mau buktikan apakah kalau dari user, root tetap bisa nggak sih untuk ngeubah file yang udah dibuat si user. Oke, sekarang kita masuk ke folder ini, ini kita buat dulu file di user 10 nih, user 10 buat file namanya nano user 10.txt. Nah, di sini kita tulis ini adalah file user 10. Ctrl X, Y, enter. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita kasih hak aksesnya nih. Nah, di sini coba kita kasih hak aksesnya agak-agak beda. Kita kasih hak aksesnya nih, tunggu dulu. Sebelum ngasih hak akses, kita coba dulu satu perintah. Perintah ini tanpa kita buka filenya, kita bisa baca isinya. Contohnya itu adalah perintah chat spasi nama filenya user 10 tadi ya. Nih, ini adalah file user 10. Nah,
sekarang kita mau batasin nih. User 20 nggak boleh sampai tahu isi file ini. Kita mau kasih chmod ini 7, ownernya user 10-nya 7, tapi user 20 nggak akan boleh baca, nggak akan boleh read, nggak akan boleh execute juga. Jadi ini kosong, ini kosong. Kita coba ya. Kita coba chmod 700. Nama filenya tadi user10.txt. Oke, kita set 700. Kita coba lagi di user 10-nya. Apakah masih boleh? User 10 masih boleh ya, karena dia yang punya, dia ownernya ya kan. Sekarang kita coba di user 20. Caranya kita pindah user nih ya. User 20. Kita pindah user, masukin password usernya nih. Kita sudah login pakai user 20. Kita clear dulu ya. Nah, sekarang kita mau lihat isi filenya. Kita masuk ke foldernya si user 10 tadi. Kita masuk ke foldernya user 10. TLS, oh ada file user10.txt ada. Kita coba pakai cat aja dulu. Kan kita tadi nggak boleh bisa ngebaca ya. Gimana sih kalau kita nggak boleh bisa ngebaca? Tuh, permission deny. Ngebaca aja udah nggak boleh. Coba kita pakai text editor bukanya. Kita pakai vim user 10. Nah, permission deny, isinya kosong. Padahal tadi ada isinya kan? Oke. Sekarang kita buktiin. Kita bakal masuk pakai root, pakai administrator. Bisa nggak kita baca isi file user 10 tadi? Kita masuk administrator sudo spasi -l, passwordnya apa? Oke. Kita clear lah ya, biar ke atas. Clear. Sekarang kita buka ya. Coba kita cat aja lah dulu ke user 10 tadi ya. Oke, ada filenya. Kita cat dulu user 10. Nah, administrator bisa buka. Nih, sekarang kita coba pakai vim ya. User10.txt. Nah, ada filenya. Coba kita tambahin isinya. Apakah administratornya bisa nambah? Udah diubah admin. Escape, shift ZZ. Oke, sekarang kita cat lagi. Nah, udah diubah admin. Admin bisa ngubah, tapi user 20 nggak bisa, karena udah dikasih tadi chmodnya 700, jadi hanya ownernya. Sekarang coba kita buka lagi dari ownernya nih. Kita buka lagi dari ownernya, spasi minus nama usernya, tadi user 10 yang punya ya. Kita ls, ada tuh user 10, sekarang kita cat dulu user 10. Nah, udah diubah admin, tetap ada di sini. Jadi, apa yang dikonfigurasi sama administrator tadi tetap nampil di sini ya. Jadi, kalau chmod ini seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya dia hanya berlaku untuk user atau antar user untuk bisa mengamankan file kita dari serang-serangan ya, mungkin serangan-serangan jahat dari luar ya. Jadi kalau misalnya ke administrator, admin itu tetap bisa melihat, tetap bisa ngubah, walaupun chmodnya udah kita atur, nggak boleh melihat, nggak boleh ngeubah, tapi dia tetap bisa ngeubahnya. Oke. Itu penjelasan saya tentang IP configuration dan juga chmod. Untuk konfigurasi sesuai modul ajar akan dijelaskan oleh Adelia Putri dan Amelia Ramadhani. Dipersilakan terlebih dahulu untuk Adelia Putri menjelaskan. Kemudian akan dilanjutkan kepada Amelia Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di modul kedua, yaitu perintah-perintah yang ada di jaringan. Di sini perintah yang pertama yaitu mengaktifkan Ethernet. Pada Linux Debian 8, Ethernet biasanya diberi nama Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 2, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah Ethernet yang aktif pada server tersebut. Selain interface ETH0, ETH1, ETH2, dan seterusnya, terdapat interface dengan nama LO yang merupakan kepanjangan dari loopback. Nah, untuk melihat Ethernet yang aktif, gunakan perintah
if config. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika Ethernet masih belum muncul dan hanya menampilkan interface LO saja, maka itu berarti Ethernet kita tidak aktif secara otomatis. Jadi kita harus aktifkan secara manual dengan perintah if config eth0 up. Nah, lalu kita cek lagi menggunakan perintah if config. Nah, di sini eth0-nya sudah muncul, sudah aktif. Sebaliknya, jika kita ingin menonaktifkan salah satu dari interface Ethernet yang sedang aktif, kita bisa gunakan perintah if config eth0 down. Lalu kita cek lagi dengan perintah if config. Nah, di sini interface eth0-nya sudah nonaktif. Selanjutnya yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Memberikan IP address pada sebuah perangkat bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan DHCP dan static. DHCP merupakan metode pemberian IP address pada sebuah perangkat secara otomatis, sedangkan jika kita menggunakan static, maka IP address harus ditambahkan secara manual ke server. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perintah untuk memberikan IP address pada Linux server Debian 8. Di sini saya akan menggunakan nano /etc /network /interfaces. Nah, bakal muncul seperti ini dan kita isi di sini IP address-nya, subnet mask-nya, broadcast dan gateway-nya. Nah, setelah dirasa konfigurasinya sudah sesuai, maka kita langsung klik aja Ctrl X. Lalu setelah selesai mengkonfigurasi IP address, jangan lupa untuk merestart terlebih dahulu service network-nya agar konfigurasi tersebut dapat aktif. Untuk perintah restart service networking, kita bisa menggunakan /etc /init.d /networking restart. Nah, lalu kita cek lagi apakah IP address-nya sudah masuk, sudah muncul. Kita klik if config. Nah, di sini IP address-nya sudah ada di ETH1, di ETH0 ini maksud saya. Lalu perintah yang ketiga itu melihat routing table dengan Debian. Maksud saya melihat routing table pada Debian. Dengan menggunakan tabel routing ini, kita dapat melihat konfigurasi routing yang ada pada server kita. Untuk melihat tabel routing pada Debian atau Linux, dapat menggunakan perintah root min n. Nah, di sini kita bisa melihat tabel yang ada pada tabel routing yang ada pada Debian. Lalu perintah yang keempat yaitu juga menambahkan IP DNS server untuk dapat membuat Linux Debian server kita bisa melakukan resolving terhadap nama Debian. Simpelnya supaya server kita dapat memanggil nama Debian, nama domain di internet. Biasanya IP DNS server didapatkan dari provider internet, maka kita tinggal menambahkan IP DNS pada file /etc/resolve.conf. Seperti yang akan saya contohkan ini. Perintahnya kita menggunakan nano /etc/resolve.conf. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, modul 2 ini akan dijelaskan oleh Amelia Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perintah-perintah untuk jaringan di Debian Linux. Yang selanjutnya yaitu melihat isi repositori, kemudian melihat cara membuat IP address alias, yang terakhir yaitu mengganti hostname pada Debian Linux. Nah, yang pertama kita melihat isi repositori. Melihat isi repositori itu kita cukup mengetikkan perintah yaitu nano /etc /apt/searches .list. Oke, ini
sudah terisi repositorinya. Jika repositori sudah cukup dan tidak ada yang perlu diganti atau diisi, kita tinggal Ctrl X. Kemudian kita update agar repositori tersimpan dan serta kita upgrade juga. Ketikkan perintah apt get update, lalu apt get upgrade. Oke, untuk repositori sudah selesai. Kemudian kita akan membuat IP address alias. Nah, IP address alias itu merupakan merupakan kondisi di mana IP address diperlukan lebih dari satu di dalam satu NIC. Nah, itu bertujuan untuk menghemat agar tidak terlalu banyak menggunakan IP address di dalam satu server. Gitu. Nah, kita tinggal buat sama, prosesnya itu sama seperti membuat IP address. Kita ketikkan perintah nano etc network interfaces. Oke. Nah, di sini kan sebelumnya kan udah ada satu IP address. Nah, selanjutnya kita tinggal buat IP address yang kedua sebagai IP address alias. Oke, kita buat di sini. Kita letakkan pada ETH0. Kemudian kita buat IP-nya itu static 192.168.51 dan isi netmax-nya juga ya 255.255.255. Tuh. Oke, jika sudah selesai kita save dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, agar IP address tersimpan, kita harus merestart dari IP address tersebut. Contohnya, kita tinggal ketikkan perintah etc init.d networking restart. Oke, proses restart sudah selesai. Maka IP address-nya akan tersimpan. Kemudian di sini kita akan mengganti hostname pada Debian. Sebelumnya kan hostname-nya yaitu kelompok Nisa. Kita ganti dengan perintah nano etc hostname. Nah, di sini kita ganti misalnya kelompok Nisa dan kawan. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X. Yes, lalu enter. Kemudian kita restart lagi agar hostname tersebut tersimpan, yaitu /etc init.d networking restart. Nah, jika restart sudah selesai, kita cek hostname-nya. Nah, jika hostname-nya masih sama, berarti kita perlu mereboot si mesin tersebut. Kita ketik perintah reboot. Kita tunggu proses reboot hingga selesai. Oke, kita login. Oke, di sini untuk hostname dari Debian Linux-nya kan sudah tergantikan, yang awalnya kelompok Nisa menjadi kelompok Nisa dan kawan. Kita cek lebih detail lagi. Nah, di sini kelompok Nisa dan kawan. Oke. Sekian dari perintah jaringan. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami untuk tugas ini. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di
video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.